Hari ini aku sedang dirundung dua kesialan. Dan di kantor kala ini aku sedang menunggu keberuntungan datang. Kesialan yang pertama, sebuah perintah pendek datang dari kantor pusat. Ya, laporan proyek harus selesai besok pagi. Itu berarti aku harus bekerja lembur malam ini, sendirian pula. Dan kesialan kedua adalah kalian akan tahu sebentar lagi. Perkenalkan, namaku Sandi. Aku adalah pegawai sebuah perusahaan biro konsultan pajak di kota Surabaya, Jawa Timur. Berkutat dengan angka-angka adalah hobiku. Ya, aku sangat membanggakan ketelitian, kerapian kertas kerja, dan daya analisaku. Semua kelebihan yang dulunya aku kira akan cepat menaikkan pangkatku, tebakanku ternyata meleset. Alih-alih naik jabatan, justru pimpinan cabang malah makin sering menambah beban kerjaku. Seperti sekarang contohnya, aku mengintip Yogi. Yogi adalah satu-satunya office boy yang masih setia menemaniku di kantor. Kala itu ia masih terlihat duduk di dalam ruangan pantry. Dari tempatku berada, aku masih dapat melihat ujung kakinya menyembul di celah pintu yang terbuka. Ruangan tempatku bekerja dihuni 5 meja kerja tanpa sekat. Di depanku ada sebuah ruang meeting kecil yang juga difungsikan sebagai ruang server. Dan ruang meeting itu berbatasan dengan ruang pimpinan cabang. Pada arah belakangku terdapat toilet dan ruangan pantry. Kala itu aku mengecek penunjuk jam waktu pada arlojiku. Jam 11 malam. Nafas berat kuhela panjang. Sebenarnya aku tak punya masalah dengan kerja lembur. Hanya saja, ya, semua ini gara-gara Jaimin, teman usilku yang aku curigai iri pada kinerjaku. Berulang-ulang kali ia yang mengaku dapat melihat hantu itu menghembuskan cerita-cerita menyeramkan tentang penghuni alam gaib di tempatku bekerja. Katanya, di ruangan tempatku kerja ini banyak roh yang bergentayangan. Ia pun menyuruhku agar berhati-hati pada Mbak Kunti Ungu. Begitu ia menyebutnya. Menurutnya, kuntilanak ungu itu adalah pemimpin dari semua hantu yang ada di sini. Pertama kali aku mendengar ceritanya, aku tak dapat menahan tawaku. Dan ketika iseng, aku pun bertanya, wakil pemimpinnya siapa? Sekretarisnya dan anggota-anggota lainnya. Kala itu ia justru mencibirku. Lihat saja nanti, dia sangat benci pada manusia arogan, apalagi sampai mengolok-ngolok. Camkan itu, malam Jumat ia akan mencarimu. Dek. Kenapa aku tiba-tiba teringat akan cerita kutu kupret itu? Apakah karena malam ini adalah malam Jumat? Sial. Saya mau beli makan dulu pak, lapar nih. Bapak mau nitip nggak? Pertanyaan Yogi kala itu membuyarkan lamunanku. Aku berusaha tenang, meskipun sedikit kaget. Enggak deh Gi, masih kenyang. Tadi habis makan bakso soalnya, jawabku datar. Yogi pun menaikkan satu alis sambil mengangkat bahunya. Senyum terbit di wajahnya seolah penuh arti. Baik, saya turun dulu ya pak, jangan ketiduran. Kalau udah mau pulang, WA aja, katanya seraya berlalu. Aku mengawasi punggungnya yang begitu cepat menghilang. Kini aku sendirian. Aku pun kemudian beranjak dari tempat dudukku untuk menyalakan kembali semua lampu. Sepi dan hening melandaku kala itu. Hanya terdengar suara detik jam dan suara cicak-cicak di dinding. Kubuka satu-satunya jendela besar yang berada di ruang meeting kala itu. Aku pun menyulut api untuk membakar rokokku, menghisapnya pelan dan mengepulkan asapnya kuat-kuat. Aku ingin menghembuskan keresahan semuanya bersama kepulan asap rokokku. Ting! Pintu lift terbuka. Aku kala itu mendengar langkah kaki sedang menuju ke arah ruangan kantorku. Penasaran, aku pun membalikkan punggungku dan mencari tahu. Sebuah siluet panjang telah berada di ambang pintu.
Tak terlihat jelas sosoknya. Ya, itu karena aku lupa menyalakan lampu. Aku terlalu fokus pada rokokku hingga melupakan tujuanku beranjak sebelumnya. Sandi, sapanya memecah keheningan. Bu Susi ya? Tanyaku dengan nada lantang. Tapi Bu Susi tak menjawab. Aku pun sedikit lega. Begitu gamblang aku melihat sosoknya saat berjalan anggun menuju ke arah ruangannya. Tak menunda waktu, aku pun berniat untuk menghampirinya dengan terlebih dulu membuang puntung rokok dan menutup jendela. Ada yang ketinggalan ya Bu? Tanyaku pada pemimpin cabangku ini. Dalam duduknya, Bu Susi kala itu menatapku ringan. Iya, mau ngeprint sebentar. Jawabnya singkat. Aku mengendus sebuah kejanggalan. Tak biasanya ya Irit bicara. Mengapa ia tak menanyakan progres pekerjaanku? Oh, begitu. Aku pun memutuskan menepis praduga lantas berlalu menuju ke arah mejaku sendiri. Kembali laporanku kebut. Menurut perkiraan, pekerjaan ini akan selesai sebentar lagi. Mumpung aku ada temannya, aku harus kerja secepat-cepatnya, batinku kala itu. Kuletupkan semangat yang sempat mengendor tadi. Sayang, kantuk tiba-tiba menggelayuti mataku. Aku pun lalu bangkit dari kursi kerjaku menuju arah pantry untuk menyeduh kopi. Dari ekor mata, aku melirik ke arah Bu Susi kala itu masih tampak sibuk di depan komputernya. Aku diderasungkan untuk sekedar menawari minum. Kubiarkan saja dirinya larut dalam pekerjaannya. Sesaat ketika menuangkan air panas ke dalam gelas, kala itu aku mendengarkan suara denting sendok beradu dengan gelas dari arah toilet. Aneh. Aku menyimpulkan sambil menghentikan kesibukanku. Cepat-cepat aku mengais kopi saset dari meja dan segera meninggalkan pantry. Terbumbung rasa curiga, aku pun lewat di depan toilet yang kala itu pintunya terbuka. Tapi sepi. Tak ada orang sama sekali di sana. Tak ada alasan untuk aku tidak bergidik ketika aku mendapati ruangan Bu Susi tak lagi berpenghuni. Aku terenyak dan menelan ludah. Aku pun setengah berlari menuju ke arah meja kerjaku. Kopi ku seduh tergesa sambil terus menggumamkan doa sebisaku. Ini sudah tidak beres, pekiku dalam hati. Ting, ponselku memunculkan notifikasi WhatsApp. Aku mengerutkan kening. Ada sebuah pesan dari Bu Susi. Sandi, besok tolong laporannya diantar ke klien tepat jam 9. Kita langsung meeting dengan direksi. Pesawat saya sampai Surabaya jam 7 pagi. Dek, oh my god. Jantungku terasa terlontar dari dada. Bagaimana aku bisa lupa bahwasanya Bu Susi ini sedang menghadiri seminar di Jakarta. Lalu, yang kulihat tadi itu siapa? Meringis dengan tercekat, aku pun mengusir ketakutan yang melangsir tanpa henti. Tak menunggu waktu lagi, aku pun segera mematikan komputer di depanku. Aku tak peduli lagi pada pekerjaanku. Subuh nanti aku akan kembali. Sekarang aku harus segera menyelamatkan jantungku yang degupnya terasa semakin kencang. Aku tak mau mati kaku di kantorku sendiri dalam keadaan jomblo. Saat ini boro-boro punya pacar, gebetan pun aku tak punya. Di usia 27 tahun ini, aku yang terlalu sibuk bekerja selalu kesulitan mencari waktu luang untuk bersenang-senang dengan perempuan. Kutarik nafas panjang sambil memejamkan mataku. Ku mulai menghitung mundur untuk segera pulang ke kosanku. 3, 2, 1. Belum tuntas aku menghitung mundur, mendadak aku mendengar suara keyboard di dalam ruangan Bu Susi. Seperti menabuh gendang telingaku, suara jari yang beradu dengan keyboard terdengar lamat-lamat. Suara itu bukanlah suara ketikan, melainkan terdengar satu persatu seperti sedang mengeja. Tok, tok, tok. Begitu bunyinya. Suara itu merambat keras dan keras, layaknya orang yang sedang meluapkan amarah. Siapa yang tak panik dan bingung? Coba bayangkan kalian dalam posisiku. Aku yakin kalian juga tak akan kalah panik dan ketakutan.
Aku bangkit dari kursiku secepat kilat, peduli setan. Serap aku pada malam ini, aku pun berlari menuju ruangan pantry, menutup pintunya rapat-rapat, lantas menguncinya dari dalam. Aman. Sementara ini aman, aku menghela nafas panjang untuk memulihkan perasaanku. Nanti dulu. Bukankah tadi aku berniat untuk pulang? Lalu mengapa aku malah berlari ke dalam ruangan pantry? Oh my god, ini namanya bunuh diri. Entah, apa karena terlalu bersemangat atau terlalu panik nalarku menjadi abnormal. Aku tak dapat lagi berpikir jernih, apalagi ketika mendapati keteledoranku yang meninggalkan ponselku di atas meja, dan naasnya sekarang ponselku itu sedang berdering keras seolah-olah memanggilku. Tentu aku saat ini bingung harus berbuat apa. Di satu sisi, aku sedang menjebak diriku sendiri terkunci di dalam ruangan pantry. Di sisi lain, dering ponsel itu tak henti-hentinya menanti respon dari sang pemilik, yaitu aku. Suara keyboard tidak terdengar lagi. Mungkin hantu itu telah puas menakuti diriku. Batinku mencoba menyimpulkan. Tapi jika telah puas, maka tak ada alasan buatku untuk takut. Hipotesa asal-asalan aku gelorakan di dalam hatiku. Aku pun keluar dan lekas menderetkan pada sekeliling ruangan. Tak ada siapa-siapa di sana. Tak ada suara, tapi mengapa rasanya menjadi jauh lebih mencekam dari sebelumnya? Tak peduli. Rasa was-was, aku melangkah mantap dan tenang ke arah meja untuk meraih ponselku yang telah berhenti berdering itu. Aku mengecek layar, ternyata miss call itu berasal dari Yogi. Tak hanya miss call, office boyku kala itu mengirimkan pesan. Pak, tolong jangan pulang dulu ya, motor saya mogok. Saya OTW kantor sambil nonton motor. Sial. Berita dari Yogi benar-benar membuatku dongkol. Tak ada yang dapat kulakukan selain pasrah pada nasibku ini. Aku pun mulai mengingat-ingat semua cerita horor dari Jaimin. Kuntilanak berbaju kurung yang berwarna ungu. Katanya dia adalah arwah penasaran yang tewas mengenaskan karena malpraktek. Dan ruko tempat kantorku konon berdiri dengan menggusur sebuah klinik aborsi yang sudah ditutup oleh pihak pemerintah bertahun-tahun yang lalu. Tak heran katanya banyak sekali Jaimin melihat sosok-sosok hantu yang beraneka rupa. Dari semua penampakan, hantu bayi-bayi merah berwajah tualah yang mendominasi tempat ini dari hantu-hantu yang lainnya. Ya, hantu bayi merah berwajah tua penuh bercak darah. Sangat terbayang wujud yang mengerikannya itu. Dan apalagi yang paling bengal adalah sosok bayi merah yang berkalungkan ari-ari yang berlumurkan darah. Tiba-tiba saja bulu di tengkukku meremang tak karuan, apalagi ketika bayangan akan wujud hantu bayi itu mulai merusak otakku. Kutepiskan semua bayang-bayang ketakutanku pada sosok bayi merah berkalung ari-ari. Aku menyangkal adanya hegemoni demit bayi merah berwajah tua. Anehnya, semakin keras usahaku mengusir imajinasiku, semakin nyata gambaran hantu itu terpampang di depan mataku. Betul, tepat di depan mataku, tepatnya di atas lantai yang berada tidak jauh dariku. Sosok kecil yang bergerak-gerak merangkak ke arahku itu seolah menerjemahkan semua penggambaran cerita Jaimin. Imajinasiku menjelma menjadi nyata. Sayup namun jelas aku mendengar sebuah tangisan, bahkan mirip sebuah rintihan. Laju merangkaknya sangat cepat mendahului kekagetanku. Syahdan posisinya telah semeter tepat berada dari tempatku duduk. Gemetar peluh menderas membasahi punggungku. Lututku terlalu lemas untuk bergerak. Aku memejamkan mata dan menggigit bibirku. Setelah wajahnya tersorot lampu penerangan, bayi merah itu memang persis sekali dari penggambaran Jaimin. Wajahnya penuh kerutan, kantung matanya menggelayut kendur dengan kornea mata yang kelabu. Bibir mungilnya mengerut ke dalam. Setan bengal itu menangis tertahan dengan membelalakan mata. Lalu ia menatapku dengan tajam. Dan kini ia telah mencengkram.
Ia mencengkram pergelangan kakiku, sontak aku pun terperanjat hingga aku jatuh terjengkang. Ia pun kembali mendekat sambil merangkak. Aku beringsut mundur dengan menumpu telapak tangan, menjerit-jerit meneriaki diriku sendiri. Tolong! Tolong! Aku membalikkan badan, turut merangkak beberapa kali. Kenapa aku merangkak? Betapa bodohnya diriku. Cepat-cepat aku pun lalu berdiri menegak dan tanpa berpikir panjang, aku pun berlari menuju pintu keluar, menuju ke arah pintu tempat tangga darurat berada. Hanya 2 lantai, batinku. Aku pun berlari tunggang langgang bukan kepalang hingga akhirnya tiba di lantai dasar. Kubuka pintu dengan kasar. Aku pun terperanjat ketika aku mendapati bahwa aku kini masih berada di lantai 3, ya, lantai tempat kantorku berada. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Ini mimpi. Aku pun berlari kembali turun ke bawah. Meski jiwa ragaku lelah, aku tak peduli. Dek, lagi-lagi aku berada di lantai 3. Aku yang kelelahan kuputuskan untuk menenangkan diri dengan mencoba duduk di anak tangga pada perbatasan lantai dasar dan pintu keluar. Kuatur nafasku yang tersengal-sengal. Aku menyesal. Aku menyesal jarang berolahraga dan masih tetap merokok. Jika tidak, aku pasti tak mungkin gampang lelah seperti ini. Ding. Sayup-sayup aku mendengar pintu lift terbuka. Lalu suara langkah kaki di lantai 3. Aku yakin, ya, itu adalah suara derap langkah kaki Yogi. Alhamdulillah, gumamku lega. Segera aku menuntun tungkai kaki menaiki tangga. Aku memanggil-manggil namanya. Sebelum menarik pintu, aku ingin memastikan perkiraanku. Yogi, Yogi, kamu sudah datang, teriakku sambil menempelkan telinga pada daun pintu tangga darurat lantai 3. Keganjilan makin menggenap di sini. Ya, Yogi tidak menjawab pertanyaan lantangku meskipun suara langkahnya terdengar dengan jelas. Langkah itu terdengar semakin mendekat ke arahku. Aku menggagalkan rencana memutar gagang pintu. Itu pasti suara hantu. Aku menebak. Sekejap setelah aku memutar tubuh untuk kembali menuruni tangga, suara nyaring dari arah bawah terdengar menelusup lubang telingaku. Tang! Bunyi benda tumpul diketokkan pada pegangan tangga. Berkali-kali bunyi itu menggema. Dan siapapun pelakunya, bunyi teratur ketukan yang merambat dari pelan menuju cepat adalah keniscayaan dari ulah hantu. Terjebak dalam 2 pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Itulah diriku sekarang. Sandi. Sandi. Suara parau bersaut-sautan dengan suara ketukan. Bulu kuduku semakin meremang, air mata mulai menggenang di sudut mataku. Aku hampir kehabisan akal dan nafas. Sungguh. Aku tidak tahan lagi. Aku terisak. Aku frustasi meratapi kesialanku. Tak lama kemudian, aku pun jatuh terduduk di anak tangga. Dan tiba-tiba saja, ada seseorang yang menepuk pundakku. Aku terkejut dan mulai mendongakkan kepalaku. Mas Andi kok di sini? Yogi. Yogi kala itu memasang wajah heran. Rasanya lega sekali melihat wajah office boy kantorku yang tiba-tiba saja hadir berdiri di depanku. Tanpa sadar di sini aku langsung memeluknya dan mengucapkan rasa terima kasih. Ia pun menemaniku menuju ke arah ruangan kantorku. Membantu memulihkan ketenangan dengan mengusung segelas air mineral dan membiarkanku duduk sambil memendamkan kepala di antara lipatan tangan di atas meja. Dan setelah ketakutanku mulai surut, aku pun menceritakan semua kejadian horor yang telah menimpaku. Ia terlihat menimpali ceritaku dengan anggukan dan senyuman tenang. Tak ada raut kengerian sedikit pun di wajahnya. Aku menduga jika ia memang sudah terbiasa dan atau mungkin bernyali tinggi. Menurutnya kejadian yang menimpaku itu bukanlah yang pertama kali terjadi. Dan ia pun memberikan saran kepadaku untuk segera pulang sebelum jam dinding berdentang 12 kali. Aku mengecek arloji. Jam 12 malam. Itu berarti 2 menit lagi dari sekarang. Memangnya kenapa? Kalau sampai jam 12 malam, tanyaku gamang. Jangan sampai, Pak.
Bahaya. Biasanya jam 12 malam itu waktunya kuntilanak ungu itu keluar. Gawat. Kalau gitu, kita harus cepat-cepat pergi. 1 menit lagi jam 12 malam pas. Nafasku memburu, tergesa-gesa aku pun langsung menyambar semua barang-barang pribadiku. Dan saat sedang sibuk bersiap-siap, aku tak lagi memperdulikan gumaman Yogi. Sekilas ia terlihat mengomel-ngomel pelan. Entah apa yang dikatakan, aku tak memperhatikan. Dan pada tarikan panjang yang ketiga, dalam posisi membungkuk untuk mencabut kabel power komputer di bawah meja, ekor mataku mematuk keganjilan. Sepasang kaki yang kurus dan basah. Basah oleh cairan merah yang terlihat meleleh perlahan. Belum seberapa tersadar, aku pun mematung sembari mengerjap, memastikan bahwa aku tidak sedang berhalusinasi. Di detik 5, saat hidungku mencium bau anyir kala itu aku tersentak. Kepalaku spontan membentur meja bagian bawah. Aku meringis kesakitan sekaligus ketakutan. Begitu satu tangan menarik kain bajuku, 4 roda kecil di bawah kursiku bergerak mundur perlahan. Tolong, tolong aku, kata sosok yang berbaju ungu itu dengan lirih. Selesai. Oh, luar biasa, luar biasa. Ini horornya dapat banget ya teman-teman. Kisahnya ini pendek ya, tapi beneran ini horor banget. Ini menurut saya ini horor banget dan kisah yang luar biasa. Semoga teman-teman semua dapat terhibur ya, semuanya dapat terhibur dari kisah yang barusan kami bawakan. Dan terlepas dari fiksi ataupun nyata ataupun urban legend, sepertinya kita nggak peduli ya. Yang jelas horornya dapat, dan semua pecinta atau penikmat horor pastikan suka dengan kisah ini. Ya luar biasa. Buat teman-teman yang punya komentar lain silakan bisa tulis di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, seperti biasa silakan diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi buat yang teman-teman ya yang mau mengirimkan kisahnya, baik itu apapun ya, kisah nyata, fiksi, urban legend, silakan bisa dikirim ke kita ya via WhatsApp ataupun Telegram ke nomor telepon 087845094752. Kami ulangi 087845094752. Ya, ditunggu ya teman-teman kalau yang mau kirimkan kisah-kisah horornya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Di Ilo Bercerita, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.